قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, diberikan kekuatan serta kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bahasan kita pada malam hari ini dalam hadis al-akhlaq masuk pada bagian yang ke-9, bab hukuk al-ummal, ya, hak para ummal. Ummal ini adalah para kerja, pegawai, karyawan, ya, orang sewaan, ini ummal. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, inna dinal Islam dinul ihsan wal rahmah wal karam wal akhlaqil karimah. Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang memperhatikan, mengajarkan masalah ihsan, itu perkara-perkara yang baik, yang memperhatikan masalah yang berkaitan dengan rahmah, ya, kasih sayang, berkaitan dengan perkara-perkara yang saling memuliakan, berkaitan dengan akhlak yang mulia. Wa yan'a bi ahlihi wa atba'ihi an kulli sulukin dhamimin wa tasarrufin mashinin wa akhlaqin sayyi'ah. Dan melarang atau memerintahkan ahlihi, yaitu ahlul Islam, ya umat Islam, agar supaya menjauhi seluruh perilaku-perilaku yang tercela. Ajaran Islam ini yang menyuruh kaum muslimin untuk menjauhi perkara-perkara yang tercela, perilaku-perilaku yang buruk, akhlak yang buruk. Wa yanhadu bihim fi ta'amulatihim wa adabihim wa akhlaqihim wa jami'i syu'unihim ila mahasinil akhlaq wa karimil adab.
dan memotivasi kaum muslimin agar supaya berperilaku yang baik, supaya memiliki adab yang mulia, akhlak yang mulia, dan memotivasi kaum muslimin agar supaya setiap keadaan di dalam setiap urusan itu dibarengi dengan akhlak yang mulia, dengan adab yang bagus. Wa yuhadzibun nufus, ya, membersihkan jiwa. Ya, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW apabila diamalkan ini akan membersihkan jiwa. Wa yusahhihu al-misar wa yuhassinu at-ta'amul baina ibadillah, memperbaiki tingkah laku, perilaku, juga membaguskan muamalah, ya, interaksi, ya, antara sesama hamba. Wa yahfadhu fiha likulli dhi haqqin haqqahu, juga dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini mengajarkan kepada kita, ya, supaya menjaga hak manusia, hak setiap hamba. Fahuwa dinun yahfadhul huquqa wa la yudayyi'uha. Maka agama Islam ini, syariat Islam ini adalah syariat yang menjaga hak-hak setiap makhluk, setiap hamba. La yudayyi'uha. Tidak ada, ya, satupun yang hak mereka itu dilanggar, ya, diabaikan. Wal muwaffaqu min ibadillahi man akramahu Allah jalla wa ala bitahalli bil akhlaqi syari'ah al kamilah wa adabiha al fadilah allati fiha sa'adatun nas wa falahuhum fid dunya wal akhirah. Dan, ya, orang-orang yang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan karunia ini, ya, diberikan, ya, akhlak yang baik. Ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghiasi, ya, tingkah lakunya, perilakunya dengan akhlak yang baik. Dan itu adalah, ya, di antara tanda kesempurnaan, ya, adab, tanda kesempurnaan agama seorang, ya, ketika dia berperilaku, ya, dengan akhlak yang mulia. Dan pada penerapan akhlak yang mulia, adab yang bagus yang diajarkan oleh Islam, oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, di sana kita akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang berakhlak mulia, dia adalah orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang tidak senang dengan orang yang memiliki adab yang bagus. Ya, tidak ada makhluk yang tidak menyukai seorang hamba yang berakhlak mulia. Di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat pun orang-orang yang berakhlak mulia ini mendapatkan kebahagiaan, karena dia akan bersama dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, ya, dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, di antara keutamaan memiliki akhlak yang mulia itu akan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam surga Allah Jalla wa'ala. Dekat kedudukannya dengan Rasulullah SAW. Wa babul huquqi babun mubarakun, haitsu ja'at asy-syari'atu wa wada'atil umura fi mahaliha wat ta'amulati fi mawadhi'iha.
Nah, bahasan tentang hak ini, ya, hak-hak hamba yang harus ditunaikan, ini adalah ya bahasan yang mendatangkan keberkahan. Ketika kita membahasnya, ya tentu kita berharap bisa mengamalkannya. Ya. Dan ketika kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan ya, apa-apa yang dibahas di dalam bab hak-hak ini, menunaikan hak ini, maka keberkahan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita yang menunaikan hak itu. Ya. Dan di dalam syariat ini telah ditetapkan ya hak-hak yang harus ditunaikan. Dalam ya hukum kita berinteraksi ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Ada ya, sudah kita bahas ya hak tetangga, haknya fakir miskin, haknya kerabat dan sebagainya, haknya teman, ya, hak sesama muslim. Nah, dalam bahasan kita ini adalah hak pekerja, hak orang yang disewa ya, untuk mengerjakan satu ya pekerjaan tertentu, hak karyawan. Nah, waja'at bi'ita'i kulli dhi haqqin haqqahu falaysa fi syariatil Islam huququn tudayya. Sehingga itu tidak ada satupun di dalam syariat Islam yang mengabaikan masalah hak ini. Setiap orang itu diberikan hak oleh Islam. Bahkan hewan pun itu ada haknya. Kalau kita mau berkurban, yaitu ada haknya hewan yang akan dikurbankan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh kita menyembelih di depan hewan kurban yang lainnya. Itu haknya yang harus kita tunaikan. Awajibatun tuhdaru illa mimman dha'ufa dinuhum wa raqa islamuhum wa dha'ufat silatuhum bi rabbihim jalla wa ala. Nah, kecuali orang-orang yang ya mereka memiliki agama yang lemah, ya, tidak memiliki pengetahuan tentang hak-hak ini sehingga mereka mengabaikan masalah kewajiban yang harus dipenuhi itu. Ya. Mereka yang tidak memiliki silah, ya, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah orang-orang yang mengabaikan hak-hak itu, yang meninggalkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Amma man kana muhafizan ala dinihi, adapun orang-orang yang senantiasa menjaga agamanya, dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang bersungguh-sungguh ya, untuk menerapkan syariat Islam, fa innahu min a'zamin nas, maka dia adalah ya termasuk orang yang paling menjaga ya hak-hak ini, paling memperhatikan ya hak-hak ini sehingga ditunaikan. Karena ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tunaikan, ketika kita tidak menunaikannya, maka itu akan menjadi beban kelak di yaumil qiyamah. Hak-hak yang tidak kita tunaikan, ya kelak nanti kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wal huquq fil Islami katsiratun. Berkaitan dengan hak-hak dalam Islam ini banyak. Minha huququl ummal. Jadi antaranya adalah hak para pekerja. Wa huwa mawdu'u haditsina huna. Ini yang menjadi bahasan kita ya pada bab ini. Wal khitabu fihi likulli man akramahu Allahu azza wa jalla fa asbaha tahta yadihi ummal.
wa khadam yasta'miluhum fi masalih muta'addidah wa yasta'jiruhum li syu'unin mutanawwi'ah. Dan yang menjadi objek daripada bahasan kita ini, artinya kita membahas bab ini ditujukan kepada orang-orang yang telah diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu memiliki apa ya, kalau bahasa kita ya bawahan. Ada orang-orang yang ya mereka sewa, mereka pekerjakan untuk melakukan amalan-amalan tertentu atau tugas-tugas tertentu, yang dengan tugas itu ya mereka diberikan upah. Ya. Maka siapa yang di bawahnya ada orang-orang yang dia berikan upah ya, berdasarkan kesepakatan ya perjanjian, inilah yang menjadi ya sasaran daripada bahasan bab ini yang harus diperhatikan. Di rumah misalnya kita mengambil apa namanya asisten rumah tangga ya. Nah itu kita perhatikan ini. Kita punya lembaga mempekerjakan banyak orang. Ini kita perhatikan. Jadi diatur di dalam Islam. Fa inna asy-syari'ata qad jaa'a fiha fi hadzal bab al-'azim ma yuhaddibul khuluqa baina al-makhdumin wa khadimihim wal mustajirina wa ujaraihim wa ashabil a'mal wa ummalihim. Nah, syariat Islam ya datang ya membahas atau memperhatikan bab ini untuk apa? Untuk membersihkan akhlak ya, membaguskan akhlak ya, daripada ya, orang-orang yang memiliki ini ya, memiliki apa orang-orang sewaan, memiliki pembantu. Juga sekaligus ya dalam bab ini ya, dibahas berkaitan dengan orang-orang yang dipekerjakan itu ya. Termasuk dalam ya interaksi mereka sehari-hari ya, ini juga menjadi ya bahasan dalam bab ini. Wa a'zamu syai'in fi hadzal bab an yakuna at-ta'amul ma'a haula'i qa'iman 'ala rahmatil Islam. Dan perkara yang paling bagus, perkara yang paling baik, yang paling mulia dalam hal ini ya mempekerjakan orang atau bermuamalah, bersepakat ya dalam satu pekerjaan, mereka menjalankan kesepakatan tersebut ya, pekerjaan tersebut atau transaksi tersebut itu berdasarkan atau berdiri di atas syariat Islam ya, di atas kesepakatan yang dibuat oleh syariat Islam, yang dasar utamanya itu adalah rahmah ya, penuh kasih sayang ya. Fa inna man la yarham la yurham ya, karena dalam hal seperti ini ya, kata beliau hafizahullah taala ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Nah, seperti kita mempekerjakan orang misalnya, kita berikan tugas dia melampaui kemampuannya, walaupun kita memberikan upah yang sepadan misalnya, tetapi tugas itu tidak sesuai dengan kemampuannya, melebihi batas kemampuannya. Ini sudah di luar rahmah. Ada orang yang tidak mampu tapi kita bebankan dengan tugas yang berat. Ini tidak berdasarkan rahmat.
tidak berdasarkan kasih sayang. Dan Nabi SAW telah mengatakan di dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa yang ada di bumi, maka yang ada di langit itu akan menyayangi kalian. Akhwat sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak memiliki rasa sayang, maka dia tidak akan disayangi. Hadis yang pertama tadi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Hadis yang kedua, man la yarham la yurham. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ai man la yarham ibadallahi la yanalu rahmatallahi jalla wa ala. Siapa yang tidak menyayangi hamba Allah, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan yang akan diterima oleh seorang itu sesuai dengan amalnya. Faman rahima ibadallahi rahimahullah faza bi rahmatillah. Siapa yang menyayangi hamba Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memperoleh kemenangan di akhirat, di dunia dan di akhirat, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita tentunya mengharapkan itu. Setiap kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya mendapatkan rahmat Allah, terapkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapa-siapa yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi kalian. Wa min a'zamil wajibati fi hadzal maqam al-hadharus syadidu minadh-dhulm. Termasuk perkara yang paling harus kita berikan perhatian yang besar dalam hal ini adalah al-hadar asy-syadid minadh-dhulm. Peringatan yang keras tentang perbuatan zalim. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena perbuatan zalim itu berakibat kegelapan pada hari kiamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu adz-dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian dari berbuat zalim. Karena berbuat zalim itu akibatnya adalah kegelapan pada hari kiamat. Kegelapan pada hari kiamat ini maksudnya apa? Neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Wal wajibu 'alal aghniya wa ahli al-yasar an yattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Dan perkara yang wajib diperhatikan oleh al-aghniya, oleh orang-orang kaya. Kenapa di sini disebutkan orang kaya? Karena orang kaya ini yang mempekerjakan orang lain, yang menyewa orang lain. Wa ahlil yasar, orang-orang yang diberikan banyak kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Karena doanya orang-orang yang terzalimi ini tidak ada penghalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab.
Takutlah kalian dari doanya orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ada orang kaya yang mempekerjakan orang lain, yang menyewa orang lain, sudah selesai pekerjaannya, dia mampu untuk membayarnya segera, tapi dia tunda-tunda. Tunggu dulu. Ya nanti, besok, lusa. Ya, nanti. Besok datang lagi. Begitu orang yang dia pekerjakan ini datang, dia keluar, tidak ada. Dia tunda-tunda. Kayak ini perbuatan zalim ya kepada orang yang dipekerjakan itu. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis pertama dalam bab ini dari Abdullah ibnu Unais radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah atau qala al ibadu uratan ghurlan muhma. Aku mendengar Nabi SAW berkata bahwa manusia nanti pada hari kiamat itu akan dikumpulkan, ya, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan Nabi menunjuk ke arah Syam. Ya, Nabi menunjuk ke arah Syam. Sehingga itu para ulama katakan padang mahsyar itu nanti di, ya, tempat orang-orang berkumpul nanti ketika hari kiamat itu, ya, di negeri Syam. Nah, uratan ghurlan buhman, itu dalam keadaan apa? Tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan polos, telanjang. Ghurlan, ya, tidak dikhitan. Qulna wa ma buhman. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan buhman? Laisa ma'ahum syai', tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Uratan itu telanjang, ya. Ghurlan tidak dikhitan. Buhman tidak memiliki apapun. Thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka, menyeru mereka bisautin, dengan suara yasma'uhu, yang didengar oleh orang yang jauh, sebagaimana suara tersebut juga didengar oleh orang yang dekat. Dan ini jemaah sekalian sangat jelas, ya, sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, menyeru manusia dengan suara yang jelas. Tapi bagaimana suaranya Allah Subhanahu wa taala itu? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan suara makhluk. Jelas Nabi SAW katakan, yunadihim bisautin, Allah menyeru mereka manusia dengan suaranya yang didengar oleh orang yang jauh dan orang yang dekat. Anal malik, anad dayyan, aku adalah al malik, ya, penguasa yang berkuasa pada hari ini. Wa anad dayyan, dan aku yang akan memberikan balasan atas setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia ketika, ya, mereka hidup. Wala yanbaghi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nara wa lahu 'inda ahadin min ahlil jannati haqqun hatta aqussahu minhu. Dan tidak akan masuk neraka seorang yang dia telah ditetapkan sebagai penghuni neraka. Dia tidak akan masuk neraka
selama dia memiliki urusan dengan seorang yang ditetapkan masuk surga, yang kemudian belum Allah Subhanahu wa taala selesaikan persoalan mereka. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka, dia tidak langsung masuk neraka kalau ada urusannya dengan seorang yang ditetapkan masuk surga sebelum diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi li ahadin min ahlil jannah an yadkhulal jannata wa li ahadin min ahlin nar indahu haqqun hatta aqussahu minhu. Demikian pula seorang yang telah ditetapkan menjadi ahlil jannah, ya, masuk surga, dia belum akan masuk surga selama dia masih punya urusan dengan penghuni neraka yang belum terselesaikan, sampai Allah Subhanahu wa taala selesaikan urusan mereka. Hatta latmah qal qulna kaifa wa innama na'tillaha azza wa jalla uratan ghurlan buhman. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana kita mau menyelesaikan urusan dengan lawan kita ini, sedangkan kita pada saat itu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, telanjang, tidak memiliki apa-apa. Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil hasanati was sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala akan mengadili orang-orang yang telah ditetapkan masuk neraka tapi dia masih punya urusan dengan orang yang ditetapkan masuk surga. Itu akan diadili. Dan ini seperti yang disebutkan juga di dalam hadis yang lain. Ya, hadis tentang apa? Al-muflis, orang yang al-muflis? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Nabi SAW katakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta. Faqala, maka Nabi katakan, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang bangkrut itu adalah yang datang pada hari kiamat, dari kalangan umatku. Dia datang dengan pahala salatnya, dia datang dengan pahala puasanya, pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang sedangkan dulu dia di dunia mencela fulan. Wa qadhafa hadza, dia menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, dia memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darah orang. Wa daraba hadza, dia memukul si fulan. Fa yu'ta hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dia zalimi ini, mereka semua diberikan kebaikan-kebaikan dari orang ini yang berbuat zalim ini. Wa hadza min hasanatihi, yang lain juga diberikan kebaikan-kebaikannya, ditransfer kebaikan-kebaikannya dari pahala salatnya dan seterusnya tadi kita sebutkan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, dan ketika kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya itu sudah habis terbagikan kepada orang-orang yang dia zalimi, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi, maka keburukan-keburukan, dosa-dosa dari orang-orang yang dia zalimi ini diambil dan diberikan kepada orang yang berbuat zalim ini. Tsumma turiha finnar, lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bahayanya kita berbuat zalim. Kita tidak menunaikan hak-hak saudara kita, itu adalah perbuatan zalim.
Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua hadis ini sangat jelas ya. Nabi kita Muhammad SAW mengabarkan bahwa nanti akan ada hari persidangan, masalah-masalah yang tidak diselesaikan di dunia nanti akan diselesaikan di akhirat, dan yang menyelesaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan zalim kita kepada saudara kita, apabila tidak dimaafkan oleh saudara kita, maka itu akan menjadi beban nanti di yaumil qiyamah. Akan mungkin cubitannya kita, taaponya kita. Kalau dia katakan saya tidak ridho, nanti perhitungannya di hari kiamat. Siap-siap. Di hari kiamat nanti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu tidak ada yang bisa kita berikan kecuali kebaikan-kebaikan kita yang akan diambil paksa dari kita, sedangkan kita sangat membutuhkan kebaikan itu, pahala itu. Kalau ternyata banyak orang yang kita zalimi ketika di dunia dan habis semua kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala dari amal kita sudah habis dibagikan kepada orang-orang yang kita zalimi, maka dosa-dosa mereka yang ditimpakan kepada kita. Itulah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muflis, orang-orang yang bangkrut. Nah, kita terus berusaha jemaah sekalian supaya tidak menjadi orang yang bangkrut ini. Capek-capek kita di dunia beribadah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala. Tetapi di samping itu kita juga zalim, baik itu dengan perbuatan kita atau dengan lisan kita, ya, maka siap-siap menjadi orang yang muflis, yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kata beliau hafizahullah taala, innal aqila al-hasifa al-munsifa ma'a nafsihi al-murida li sa'adatiha fid dunya wal akhirah yuhadhiru ashaddal hadar min an yakuna minal muflisina yaumal qiyamah. Orang yang berakal, orang yang bijak, orang yang adil, yang dia selalu memperhatikan keselamatan dirinya, yang mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka dia adalah orang yang paling berhati-hati, orang yang paling khawatir jangan sampai dia menjadi orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Wala yastaghilla qudratahu 'alal ummali wa quwwatahu wa tamakkunahu min tadyi'i huquqihim an yudayyi'a huquqahum. Dan ya, tentunya orang yang berakal ini pula, ya, dia tidak akan memanfaatkan ya, kekuasaannya, kemampuannya untuk menekan ya, para pekerja, orang sewaannya, lalu kemudian ya, berbuat zalim kepada mereka. Ini orang yang berakal tidak akan melakukannya, tidak akan mengabaikan hak-hak para pekerja ini, karena mereka tahu ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal ladzi yadhi'u minal huquqi fid dunya la yadhi'u yaumal qiyamah. Karena orang-orang yang berakal pun mereka tahu, mereka faham, ketika ada orang-orang yang hak-hak mereka di dunia hilang atau tidak ditunaikan, mereka orang yang berakal ini tahu bahwa
hak mereka itu tidak akan pernah hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita termasuk orang yang diambil hak kita, lalu kemudian kita nanti akan menuntut di hadapan Allah, itu sah, itu boleh. Tetapi kalau kita kemudian menghalalkan hak kita itu, maka balasannya lebih besar. Balasannya lebih besar. Ini sudah sering kita sampaikan. Hadis Abdullah ibnu Amr bin As atau Abdullah ibnu Umar, orang yang berlapang dada, yang Nabi SAW katakan, sayadkhulu fikum rajulun min ahlil jannah, akan hadir, akan masuk di tengah-tengah kalian seorang laki-laki penghuni surga. 3 kali Nabi katakan itu. Ternyata amalan orang ini apa? Dia sebelum tidur dia berdoa kepada Allah, orang-orang yang telah mengambil hak saya halalkan, orang-orang yang mendzalimi saya maafkan. Maka Nabi memberikan jaminan surga. Kalaupun kita mau bertahan, dia telah mendzalimi saya, sakit hati sekali saya ini, dia bikin suka-suka di dunia, tunggu nanti di hadapan Allah. Kita akan bikin perhitungan di hadapan Allah. Itu haknya dia. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan itu, tidak akan menghapuskan itu sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkannya nanti di yaumil qiyamah. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan perbuatan zalim ini. Zalim perbuatan ya dengan tangan kita, ya, atau zalim dengan lisan kita. Suka menyakiti orang dengan lisan kita, hati-hati. Itu kalau dia tidak maafkan, maka akan menjadi beban nanti di yaumil qiyamah. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi berkata, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang nanti aku adalah seterunya mereka di hari kiamat. 3 golongan ini menjadi lawannya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Dan siapa yang berhadapan dengan Allah, berseteru dengan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti tidak akan selamat. Siapa 3 golongan ini? Rajulun a'ta bi thumma ghadara. Seorang, maksudnya di sini dia bersumpah atas namaku. Dia bersumpah atas namaku, berjanji atas namaku, tapi kemudian dia mengingkarinya. Dia mengingkari janjinya itu, mengingkari sumpahnya itu. Wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah. Seorang yang menjual ya saudaranya yang merdeka, seorang muslim merdeka, lalu kemudian dia jual dan dia mengambil manfaat darinya. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Dan seorang yang menyewa orang lain, mempekerjakan orang lain, setelah selesai pekerjaannya upahnya tidak dibayar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi salah satu yang akan berseteru dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti, ya, salah satu golongan adalah orang-orang yang mempekerjakan orang lain dan tidak memberikan upah mereka, tidak membayar upah mereka. Maka kata beliau hafizahullah taala, faman kana hadza sya'nuhu fa rabbul alamin jalla wa ala huwa khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang berada pada 3 kondisi ini, pada 3 golongan ini, maka Allah yang akan menjadi lawannya kelak di yaumil qiyamah. Wa man kana khasmuhu Allahu fama a'zama khusranuhu wa ma ashadda hawanuhu. Kalau sudah berseteru dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kecelakaan, kerugian yang sangat besar.
wa huwa subhanahu wa ta'ala khasmun li jami'idh zalimin illa annahu arada at-tashdid ala haula'i bit-ta'yin. Ya. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu adalah lawannya semua orang yang berbuat zalim. Dan kezaliman yang paling besar itu adalah perbuatan kesyirikan. Akan tetapi dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara ta'yin, ya, secara khusus, ya, 3 kelompok ini yang menunjukkan bahwa ketiga perbuatan ini adalah dosa, ya, termasuk dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Itu bersumpah atas nama Allah, berjanji atas nama Allah tapi tidak memenuhinya. Ya, menjual seorang padahal dia adalah orang yang merdeka, dijadikan budak. Nah, dan yang ketiga, mempekerjakan orang, pekerjaannya sudah selesai, dia tidak mau bayar, padahal dia mampu. Nah. Kemudian terakhir hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi berkata, a'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikanlah upah orang yang dipekerjakan sebelum keringatnya kering. Berikanlah upah orang yang dipekerjakan sebelum keringatnya kering. Ay yanshifu urqahu li'annaha ujratun li ta'bi jasadihi wa kaddi badanihi fa idza waffa wa ajjalaha istahaqqa ta'jil. Jadi sebelum kering keringatnya, karena upah itu adalah haknya dia dan dia berkeringat karena melakukan pekerjaannya itu, sehingga dia berhak atas upah tersebut. Kalau dia menyelesaikan yang lebih awal dari perjanjian misalnya, ya, maka kapan dia selesai itu dibayar. Ya. Tidak menunggu, tuh perjanjian kita kan nanti besok mau dibayar, tapi sudah selesai, sudah selesai pekerjaannya, maka kapan dia selesai dibayar. Nah, logikanya kalau belum selesai, ya belum dibayar. Dia belum punya hak kalau belum selesai yang dia bekerjakan. Wa min sya'nil ba'ah idza sallamu as-sil'a qabadu thamanaha 'inda at-taslim fa haula'il ummal ahaqqu wa aula idza kana ajruhu thamana muhjatihi la thamana sil'atihi fayuhramu matla haqqihi wat taswif bihi ma'al qudrati fal amru bi i'ta'ihi qabla jafafi araqihi fihi ta'kidun ala wujubil mubadarah aqaba faragil amal wa ikmalihi mubasyaratan. Jadi sama dengan, ya, hukum jual beli. Kalau barang itu sudah ada di tangan, maka harus segera dibayar. Jangan barang sudah habis belum juga dibayar. Maka mirip dengan ini, ya, bekerja sudah selesai pekerjaannya, dia sudah berhak untuk mendapatkan, ya, upahnya, maka segera ditunaikan. Ya. Bahkan yang beliau katakan di sini, yaitu lebih harus diperhatikan daripada yang tadi masalah, ya, jual beli. Maka haram hukumnya kita menunda membayar upah, ya, seorang, ya, pekerja, menunda-nundanya padahal kita mampu untuk segera membayarnya. Dan, ya, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, yaitu memberikan upahnya sebelum kering, ya, sebelum kering keringatnya, ini adalah takkid, adalah bentuk penguatan, ya, bentuk penegasan bahwa
wajib hukumnya segera membayar upah para pekerja. Jadi ucapan Nabi SAW, ya a'tu al-ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, sebelum kering keringatnya. Ini adalah bentuk penegasan bahwa membayar upah pekerja, ya, segera membayar upah pekerja itu hukumnya adalah wajib. Kalau sudah dikatakan wajib, berarti kalau ditunda hukumnya haram, ya, dosa. Dan siapa yang menunda-nunda, apalagi sampai tidak bayar, maka ini akan menjadi seterunya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini bahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjaga, ya, hak saudara kita, ya, khususnya hak-hak para pekerja atau orang-orang yang kita amanahkan untuk mengerjakan sesuatu yang kita memberikan upah kepada mereka. Baik. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله